Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal pejabat negara yang ogah atau malas lapor harta kekayaan. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, sebenarnya sudah diatur secara jelas oleh undang-undang. Bahkan ada 3 undang-undang atau aturan yang menjadi landasan terkait dengan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Misalnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait dengan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan terakhir, yang ketiga terkait dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi ada 3 aturan yang melandasi terkait dengan laporan harta kekayaan. Meskipun sudah lengkap dan cukup jelas terkait dengan laporan harta kekayaan, ternyata pejabat kita, baik itu di pemerintah pusat sampai daerah atau secara keseluruhan, masih juga malas atau ogah melaporkan harta kekayaannya. Nah, secara umum terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebenarnya harus dilaporkan secara periodik. Secara periodik itu setiap tahun. Misalnya untuk tahun 2021 dilaporkan dari Januari sampai Desember. Paling lambat laporannya itu di Maret akhir atau di 31 Maret 2022 ini. Jadi sekarang di sekitar bulan Februari masih ada sekitar 1 bulan lagi di 31 Maret seharusnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara di tahun 2021 itu sudah lengkap. Tapi pada faktanya ternyata secara keseluruhan itu masih sangat minim. Kita bisa melihat data di tahun 2020 misalnya dari total wajib lapor penyelenggara negara sampai 377.183 pejabat yang melaporkan harta kekayaannya hanya sekitar 358 ribuan. Jadi kalau dikalkulasikan untuk tahun 2020 dari 100% hanya 94,98% yang melaporkan. Jadi ada sekitar 5% lebih yang belum melaporkan. Padahal untuk tahun 2020 batas akhir laporannya itu di Maret 2021. Sekarang udah masuk 2022, tapi masih ada juga sampai 5% lebih yang belum melaporkan harta kekayaannya. Ini juga menjadi catatan untuk KPK dan untuk Presiden. Terkait dengan pelaporan harta kekayaan, ada juga tahapan-tahapan atau misalnya ada yang lapor, ada yang tidak lapor, ada juga yang lapor tapi belum lengkap. Yang belum lengkap itu bisa disebut juga dengan belum update. Misalnya pejabat A menyatakan dia sudah lapor, saya sudah lapor, tapi ketika dicek laporan terakhirnya atau update terakhirnya di tahun 2019. Lalu bagaimana dengan tahun 2020, 2021? Nah, itu juga berarti dikatakan belum lengkap atau belum update, belum menjalankan pelaporan harta kekayaan secara periodik. Itu juga jelas melanggar aturan. Catatan terkait dengan laporan harta kekayaan untuk khusus di tahun 2020, dari total ada 1.401 instansi. Dan ternyata dari 1.401 instansi tersebut tidak seluruhnya lengkap melaporkan harta kekayaannya.
tercatat hanya ada 792 instansi yang lengkap atau melaporkan 100% para pejabatnya melaporkan harta kekayaan. Dan ada 609 instansi yang belum lengkap melaporkan harta kekayaannya di tahun 2020. Jadi masih punya utang atau kewajiban 609 instansi di seluruh Indonesia untuk melengkapi laporan harta kekayaannya. Bahkan dari 609 instansi yang belum melaporkan harta kekayaannya secara lengkap, sangat disayangkan di sana juga masuk Kementerian Keuangan dan juga ada kantor staf presiden. Untuk Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran atau uang negara harusnya menjadi contoh, tapi ternyata masih ada cacat. Jadi tidak sampai 100% laporan harta kekayaannya untuk para pejabatnya. Dari 32.519 pejabat di Kementerian Keuangan di tahun 2020 kemarin, ternyata masih ada 3 pejabat yang absen atau belum melengkapi laporan harta kekayaannya. Walaupun cuma 3 orang doang, ini menjadi catatan atau cacat kecil, harusnya diperiksa oleh Menteri Sri Mulyani. Karena bagaimanapun Kementerian Keuangan harusnya menjadi contoh baik atau teladan untuk instansi lainnya. Begitupun dengan kantor staf presiden. Dari total 7 pejabat atau wajib lapor, ternyata ada 1 pejabat yang belum melengkapi harta kekayaan untuk tahun 2020. Nah, ini juga harusnya jadi catatan Presiden Joko Widodo. Masa sih sekelas kantor staf presiden yang seharusnya menjadi contoh bawahannya, ternyata ada 1 nih pejabat di staf presiden yang belum melaporkan harta kekayaannya. Itu bisa ditelusuri, bisa dicek, bahkan harusnya ditegur oleh Presiden Joko Widodo. Baik, sekian terkait dengan LHKPN khusus di tahun 2020. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi